Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi nih, pesanan paket pompa BBM digital untuk full otomatis ya. Bila padam PLN dia nggak ada ngaruh, tetap jualan. Kita tengok dari konektor awal ya. Ini kenapa nyala tapi stop kontak itu tidak terhubung ya, karena ada ini nih si aki kecil ini ya. Ini kita urut dari bawah aja ya. Saya matiin dulu ya, saya matiin satu-satu ya. Ini saklar untuk yang paling kiri tuh, saya matiin. Oh, susah. Itu saya matiin. Ini yang 2 ya, saya matiin. Yang 3 saya matiin dulu. Ini konektor kabel PLN ya, terhubung dengan adaptor. Itu adaptor sudah saya setting sedemikian rupa voltasenya menjadi 13,7 supaya bisa untuk mengisi aki. Terus ini nyala LED-nya ya, padahal ini tidak connect karena ini ada voltase di outputnya. Jadi LED ini kan dibuat di outputnya gitu, makanya dia nyala. Kabel dari adaptor ini sisinya ada simbolnya ya, ini LN artinya untuk PLN 2 sebelah kiri. Kabel nganggur nomor 3 itu untuk grounding kalau dipasang. Terus ada terminal 4 sisa itu min, negatif, dan plus ya, 13,7 volt. Lah itu langsung terhubung dengan aki ya. Aki positif negatif, katup negatif, katup positif ya. Ini ada kabel 3 karena ini diperuntukkan 3 controller ya. Intinya karena diperuntukkan 3 controller, dia menggunakan 3 kabel juga. Jadi ini contoh, ini untuk controller yang sebelah kiri tuh, saya sebut CPU 1 ya. Terus ini saklar 2 ya. Ini untuk CPU nomor 2. Ini saklar CPU nomor 3. Tadi kan sudah sempat dimatiin ya. Jadi saklarnya ini pun saklar yang besar, dari datasetnya itu 300 ampere ya. Ini saklar bukan saklar elektronik, ini saklar untuk otomotif, di electrical otomotif, untuk mobil ya, saklar power utama mobil kalau mobil banyak bocor itu. Terus kita ke CPU ya. Dari saklar ini kalau orang apapun kan tetap tahu ya, saklar fungsinya untuk pemutus ya. Ini yang satu line juga langsung, yang positif aja yang diputus. Ini 2 juga sama-sama begitu ya. Terus kita ke CPU. CPU yang satu ini saya kit hampir komplit ya untuk edukasi. Yang 2 ini hanya power supply-nya dan printer, konektor printer ya. Kita coba tengok, saya balik dulu sebentar. Oke ya, begini edukasinya saya cukup ini ya. Ini kabel power pompa ya, yang dari saklar ini positifnya sebelah kiri. Di bawah kabel ini ada tulisan juga power pompa. Terus sebelah kiri ini dia untuk pompa, ini ke pompa rota, ini ke pompa injeksi ya. Nih ngumpul di cabang ya, di cabang sini, lalu untuk menyalakan 2 rota gitu ya. Terus ini terminal untuk sensor, sensornya pakai IC tuh ya. Jadi ini kabel sensor, ada warna kabelnya sebenarnya ya. Kabelnya ini merah, kuning, hitam. Terus ini jalur negatif sebenarnya, tapi diperuntukkan untuk 2 LAN ya, untuk 2 LAN
switch nozzle dan sensor gitu ya. Ini ada tulisannya tuh. Terus ini konektor full data standar printer itu 3 kalau controller dari STE ke printer ya. Tapi karena ini mau diperuntukkan untuk 3 controller menggunakan satu printer, ya akhirnya terjadilah gini kabel amburadul gitu ya. Jadi intinya yang harus baku itu dari controller satu ini kabelnya 3 full. Masalah printer ya. Yang dari 2 ini cuma menggunakan kabel 2 ya. Cuma menggunakan kabel 2 ke ininya, ke printernya ya. Nih, printernya contohnya ini, dan printer ini saya segel lem, maksudnya saya segel lem ya supaya tidak dibalik kabel ini ya. Kalau dibalik resikonya printer mati nanti. Jadi itu saya segel pakai lem. Customer mohon tidak merubahnya membalik ya, intinya gitu. Jadi ini sebenarnya cuma 2 yang dipakai, tapi ini kok ada kabel 4 ya. Ini yang satu lagi kabel yang misalkan hitam dan kuning ini, yang satu lagi ke arah CPU nomor 3 gitu ya. Jadi modelnya seri ya. Tapi dia sebenarnya menggunakan, kalau power supply-nya 1, ini kan power supply-nya 1 nih. Ya. Sebenarnya cuma menggunakan data aja mau, dia udah kuning aja ke printer udah mau ngeprint ya. Gitu. Ini contoh yang ketiga sama ya. Jadi yang kabel printer ini dari CPU ini. CPU ini dari printer. Kebetulan di printer masih ada terminalnya. Jadi yang nomor 2 saya ambilkan dari sana gitu ya. Urutannya begitu. Jadi ini kabelnya double 4, ini 2, ini 3. Yang 1 ya. Saya balik lagi aja yang ini, karena edukasinya kabel printer itu kan cukup printer aja, kalau powernya kan sama ya. Saya tidak pasang power pompa karena saya cuma ngedukasi yang 1 aja gitu ya. Kita coba terus ini menggunakan displaynya itu display LCD ya, dan ini support printer gitu ya. Jadi ini kebetulan permintaan 3 set ya, 3 set tinggal putar baut ya, intinya tinggal menerapkan aja. Terus kita ke ke kabel switch ya, kabel switch nozzle ya. Ini kabel switch nozzle karena switchnya itu otomatis ya. Bila dipakai atau bila diterapkan, dia kalau diangkat itu langsung jual. Sistem full tank tapi ya. Kabelnya cuma 2 sebenarnya. Kabelnya yang satu bergabung dengan ini. Yang single ini, yang ini kan ada tulisan sensor nih, plus minus ya. Terus di sini juga sensor ini untuk plus, sinyal minus. Makanya minusnya ini dipakai untuk 2 line gitu. Terus kita ke pompa rotaknya ya. Pompa rotaknya ini sudah saya buat sedemikian rupa supaya customer, karena ini mungkin percontohan ya, udah saya kondisikan, selangnya udah terpasang, tapi nanti saya dalam pengiriman tuh tetap saya lepas di sini. Ini masih kendor, ini masih perlu solatip ini nanti ya di customer. Ini masih perlu solatip. Terus ini pencabangnya, ini rotaknya, ini safety valve atau pembuangan. Fungsinya untuk bila pompa udah nyala tapi nozzle belum dibuka, dia mengocorkan cairan atau muncrat gitu ya. Jadi bila mana nozzle belum dibuka, dia nyembur. Nozzle dibuka, dia nutup ya. Tugas customer nanti menyeting ini supaya pas ya. Nozzle dibuka dia nutup, nozzle ditutup pada posisi pompa nyala loh ya. Nozzle dibuka dia nutup, nozzle ditutup dia buka gitu ya. Harus nyetelnya dari sini. Dan ini semua belum ada solatip ya dari saya, jadi masih harus customer nanti ya. Terus kita ke atas, selangnya ini sampai ke sensor itu, selang hitam ini 120 cm.
Karena ini customer mau diterapkan untuk inputan selangnya itu di atas ya, makanya modelnya ini tambahannya 1 meter selang ke atas, berarti totalnya bisa 2,5 meter ya total kalau dari dasar pompa. Dia menggunakan flanknya model vertikal ya, atau berdiri ya. Ini terus inputan selang ya, ini dijepit di sini boxnya, terus ya begini modelnya. Jadi ini semua masih harus membutuhkan solatip ya, di sini juga harus butuh solatip. Ini 1 meter ya di atas sensor. Sensornya ini nanti masangnya paling ya sekitar di atas drum ya, dia posisinya berdiri begini gitu. Terus apa ya, ini sensor-sensor yang untuk penggenapan yang tadi ya, yang 2 tidak saya pasang ya. Terus switch nozzle-nya juga itu. Kita akan coba menyalakan CPU dan ngetes sprint aja ya, karena untuk edukasi lain-lain itu nanti saya kirim kode setting. Ini posisinya saya cabut, saya colokin aja ini karena akinya kan kecil ya. Saya konekkan aja. Terus saya nyalakan. Ini saklar 1 ya. Saya balik dulu ini. Ini saklar 1, saya nyalakan. Nyala ya. Terus saklar 2 saya nyalakan. Saya nyalakan ini, contoh saya nyalakan 1 ini. Apa namanya? Satu printer saklar ini printernya langsung nyala ya, karena ini induk, intinya induk gitu ya. Terus kita nyalakan ya, kedua udah nyala karena tangannya sendiri jadi rempong nih. Terus yang ketiga kita nyalakan juga. Jadi dalam paket ini nanti ada adaptor, saya bawain adaptor 2 ya, yang satu 10 ampere, tapi saya rekomendasi pakai ini. Kalau nanti customer kan pakai akinya paling nggak besar ya, lebih baik pakai yang kecil aja untuk cadangan itu. Ini kita coba ngeprint ya. Saya nggak langsung, saya praktek beli aja dulu ya. Saya praktek beli untuk menyalakan ini, dan saya coba cabut itu stop kontak ya. Saya tekan P1 5000 ya. Saya tekan OK. Delaynya 2 nih. Nah, nyala kan rotak. Saya cabut ini ya. Saya cabut steker. Nah, dia tetap nyala. Ya. Dia tetap nyala. Tapi itu nanti kalau nggak dipakai dari awal nyala 25 detik dia mati. Atau saya matiin ya, kelamaan, kasihan pendinginnya cairan itu. Oke, kita tes printer ya. Tes printer saya tekan 1 2 3 OK. Terus saya tekan M atau print ya. OK. Nah, dia ngeprint sesuai juga dengan yang di nominal sini, CPU sini. Ini contoh kan 1353. Di sini juga harusnya 1503. Tapi nanti nama BBM-nya tetap sama karena belum diedit ya. Belum diedit, harus ngedit nanti penginstal. Jadi ininya pun sama ya. 1353, 0,14 liter. 0,14 loh ya. Terus kita coba kedua kan belum transaksi. 1 2 3. Oh, nah masih 00 kan? Masih 00. Ya. Tapi saya print bisa. Dia tetap 0. Ya, tetap 0, namanya pertalit saya bilang kan. Nozzle-nya masih 1 juga. Nama nozzle-nya masih nozzle 1 ya. Itu harusnya diedit. Kalau ini dibuat 1, ini 2 nanti penginstal itu nanti harus.
Terus kita langsung ketiga juga misalkan kita akalin dulu ya supaya nggak sama ya. Ini nanti 0 kalau nggak salah karena belum proses. Nah dia 0, saya akalin dulu pinset, saya akalin dulu, saya loading coba sebentar, saya buat misalkan 5000 lah. Tapi ini nanti nggak nyalain pompa karena nggak saya pasang pompa ya. Saya perintah 5000 ya di LCD aja. Saya tekan OK. Saya loadingnya pakai sini. Nah, pompanya nggak nyala. Tapi dia loading ya. Saya akalin ini pakai pinset. Oke, sudah ya. Itu kan 2470. Ini kan ibaratnya itu pompa belum selesai ya. Kita harus tekan C dulu kalau mau ngeprint. Baru tekan M. Ngeprint ya. 2470 sama 2470, namanya tetap Pertalite, belum diedit. Noxelnya noxel 1 juga, harusnya 3 gitu kalau nomor 3 gitu ya. Jadi saya rasa cukup itu aja karena masalah kode setting dan segala macam jelas si customer nanti nanya ya. Kode setting saya kirim via setting WhatsApp atau ya WhatsApp karena udah terkonek dengan WhatsApp ya. Saya rasa cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.